pelajaran 10 adalah tentang khobar dengan jumlah ismiyah. Jadi sebelumnya di pelajaran yang ini kan judulnya khobar dengan jumlah ismiyah 1. Jadi ini lanjutannya. Khobar dengan jumlah ismiyah 2. Makanya judulnya sama, mungkin tadi agak bingung. Bedanya apa? Ini bedanya. Kita sambil bacalah ya. Kosakatanya dulu aja biar enak. Indah artinya punyanya. Ini materi sebelumnya ada ya. Indah artinya kepemilikan. Ha tu dia perempuan. Jadi indah punya perempuan. Halawiyatun kue-kue. Halawiyatun kue-kue. Indi atau mai. Ini ya sama kayak materi sebelumnya ya. Ditambah ya. Ada yang ada ya-nya itu artinya kepemilikan saya. Indi, mai kan kalau misalnya buku saya kitabi gitu kan. Kalau meja saya maktabi. Kalau indi, mai artinya punyaku. Indahu punyanya yang laki-laki karena hu. Terus punyamu indaka. eh pada punyanya dia perempuan ma'aha. Punyanya laki-laki ma'ahu. Punyamu ma'aka. Punyamu perempuan ma'aki. Gitu kan nih ma'aki. Jam saatun. Di sini ada nih indaki punyamu perempuan sama kurasatun buku tulis. Kurasatun buku tulis ingat-ingat ya. Saatun, saah, jam. Kurasatun buku tulis ini paling basic nih kosakata. Oke lanjut. Al-amsilah yang pertama. Al-ummu indaha halawiyatun. Al-ummu indaha ahlawiyatun. Ibu memiliki indaha punyanya ibu itu halawiyatun. Permen. Kue-kuean sorry. Yang kedua ana indi jawalatun. Jawalatun ini motor kalau nggak salah ya. Saya, anak saya, indi kepunyaanku, jawalatun motor. Aku punya aku motor gitu. Huwa indahu nukudun. Dia punya dia nukudun uang. Anta indaka sayarotun. Kamu punya mulah mobil sayarotun. Anti indaki midyaun. Kamu perempuan, milik kamu midyaun radio ya, midyaun radio. Hiya ma'aha kiladatun. Dia punyanya dia. Kiladah ini apa? Aku lupa. Ya Allah butuh kamus juga saya. Ahmad ma'ahu manzilun. Ahmad kepemilikannya lah rumah manzil. Ana ma'i kursiun. Saya kepemilikan saya lah kursi. Anta ma'aka saatun. Kamu kepemilikan kamu jam. Anti ma'aki kurrasatun. Kamu kepemilikanmu buku tulis. Kita langsung lanjut ke keterangan. Ambillah kalimat al-ummu indaha halawiyatun. Judul pertama ya. Milik ibulah kue-kue. Pada contoh di atas, al-um adalah mubtada'nya karena dia isim marfu yang terletak di awal kalimat dan khobarnya yaitu indaha halawiyatun. Jadi buat diingat-ingat isim marfu. Marfu itu yang u, yang akhirannya u. Ada beberapa kondisi yang marfu tapi nggak u, tapi itu belakangan lah, agak ribet. Intinya marfu itu harusnya adalah apa-apa yang belakangnya u. Itu disebutnya marfu. Kurosatun ini marfu. Kitabun itu marfu. Kalau misalnya ada harfu jarnya, fi baitihi kayak kemarin. Baiti ini namanya majrur karena dijarkan, ditarik sama jar. Fi-nya itu sebagai kata jar yang bikin jadi kasroh. Nah, marfu itu sejenis itu cuman dia versi u. Nah, pokoknya intinya marfu itu yang un atau u. Dan biasanya di awal kalimat dan itu adalah berarti nggak berubah kan biasanya ya, yang dari awal kayak begitu. Nah, itu namanya mubtada kalau marfu di awal karena ia isim marfu yang terletak di awal kalimat tuh mubtada. Khobarnya indaha halawiyatun. Jadi al-ummu indaha halawiyatun jadi khobar, al-ummu ini jadi mubtada. Sama kayak pembahasan sebelumnya ya, cuman ini lebih fokus di kata indah sama ma'a.
Indah halawiyatun ini terdiri dari dua bagian, yaitu indaha dan halawiyatun. Kata indaha terdiri dari indah dan ha. Kata indaha ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, ya kan? Indaha, indaha, kayak yang sebelumnya mudhof mudhof ilaih. Karena em, secara kaidah yang kayak kepemilikan gitulah yang aku kasih contoh kemarin tuh, eh brothers book gitu, yang kayak tanda S ibarat lah, kepemilikan gitu mudhof ilaih kan. Mudhof ilaihnya dan indah dan adalah indah, mudhof ilaihnya adalah indah, dan mudhofnya adalah indah, mudhof ilaihnya adalah ha. Mudhof ilaih ya indah. Kata indah di sini sebagai khobar muqaddam. Adapun mubtada muakhornya adalah halawiyatun. Jadi ini yang bikin beda sama jumlah ismiyah satu adalah ini khobar muqaddam. Sama kayak materi sebelum yang jumlah ismiyah satu tadi kita sempat belajar tentang hmm, ini kan khobar muqaddam. Nah, ini keterangan lebih jelasnya ya. Al-umumnya mubtada. Jadi kalau mubtadanya ini nggak dianggap dulu, nah ini dia nih. Indah ini mudah mudhaf ilaih yang jadi khobar muqaddam kan, kayak yang dibahas sebelumnya. Si halawinya jadi mubtada muakhor dan mereka semua ini jadi jumlah ismiyah yang menjadi khobar dari al-umu. Ngerti toh ya? Gitu aja kok, gampang. Nah, sekarang ambillah kalimat hiya ma'aha kiladatun yang ini. Ya, hiya ma'aha kiladatun. Pada contoh di atas, hiya adalah mubtada'nya dan khobarnya adalah ma'aha kiladatun. Khobar ma'aha kiladatun ini terdiri dari ma'aha dan kiladatun. Kata ma'aha sebagai khobar muqaddam, sedangkan kiladatun sebagai mubtada muakhor. Samalah ya sama yang di atas. Kalau bingung catat, tanyain aja. Perhatikan kalimat tersebut pada skema di bawah ini supaya mudah dimengerti. Ini skema kotak-kotakannya biar lebih mudah dimengerti, sama kayak yang tadi. Ini kalau nggak dianggap dulu, ma'aha kiladatun ini mudhaf ilaihnya ma'aha dan jadi mukhabar muqaddam. Kiladatun jadi mubtada muakhar karena harusnya kiladatun ma'aha gitu kan ya, kayak yang dibahas sebelumnya. Nah, si khobar muqaddam dan mubtada muakhar ini jadi jumlah ismiyah yang menjadi khobar dari hiya sebagai mubtada. Nah, ini domir. Domir itu kata ganti ya. Domirnya artinya kata ganti. Kemudian perhatikan domirnya terletak sudah kata ma'a dan indahu di bawah ini. Huwa, ma'ahu, ma'aha itu disebut domir karena dia kata ganti huwa kan. Kata ganti hiya, kata ganti ana, kata ganti anta itu diganti jadi kepemilikan hahu, ha, ya, kaki. Nah, kalau mubtada huwa maka sudah ma'ahu harus hu. Nah, ini kaidah barunya ya yang baru di pelajaran ini. Pokoknya kalau huwa itu jadinya hu. Kalau mubtadanya hiya jadinya ha. Kalau mubtadanya ana, maka sudah indah ma'anya ya. Ma'i li itu kepemilikan saya artinya. Kalau hahu ini kepemilikan dia. Kalau mubtadanya anta, maka sudah indah harus ka. Ma'aka, ma'aka itulah kamu perempuan. Kalau mubtadanya anti, maka sudahnya ki. Anti maki, anti indaki. Nah, khobar jumlah ismiyah harus mengandung domir yang sesuai dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya ismun mudzakkar, maka domir yang terkandung pada khobar jumlah ismiyah juga mudzakkar. Nah, kalau mubtada'nya ismun muannas, maka domir yang terkandung pada khobar jumlah ismiyahnya juga muannas. Sama kayak yang basicnya ya. Ini ngerti kan? Kalau nggak ngerti catat aja, ntar tanyain. Oke. Intinya kalau ana berarti indi gitu kan. Kalau misalnya hu berarti ininya indahu. Kalau misalnya muannas ya indaha. Al-Qura 1 indaha kirtosun gitu. Dalam buku tulis ada kertas gitu. Kepemilikan buku tulis lah kertas gitu gitulah. Kalau bingung catat terus tanya aja ya. Ringkasannya, khobar jumlah ismiyah yaitu khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar atau khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Jadi ada dua khobar jumlah ismiyah sejauh ini yang dipelajarin, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar atau khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Yang kedua, khobar jumlah ismiyah harus mengandung domir yang sesuai dengan mubtadanya. Yang di sini tadi ya, domirnya harus sesuai mubtadanya. Latihan, ini latihan cuman buat ini buat dibaca-baca satu persatu aja ya, nggak usah dikerjain kalau yang latihan itu. Terus ulangan atau tamrinat. Buatlah skema kalimat-kalimat di bawah ini.
Al-madrasatu. Ini skemanya aku nggak ngerti, tapi mungkin kasih harokat aja ya ini ya. Ini karena udah hampir pada sesuai semua. Tapi kalau dari maknanya ada yang nggak tahu, cari di kamus. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti secara kaedahnya, catat aja terus tanyain. Isi titik-titik, ya itulah diisi domirnya nih, ganti domirnya doang nih. Pilih domir yang sesuai. Betul kan kalimat-kalimat di bawah ini? Ini kayaknya ada yang harusnya muannas mudzakkar atau posisinya yang ketukar-tukar. Nah, mungkin ngerjainnya bisa ditandain aja, ditulis ini yang salah apa, kasih tulisan kecil. Ini harusnya ininya apa, ini harusnya ininya apa, atau gimana lah cara ngerjainnya pokoknya. Betulin kalimat ini ya. Nah, terus yang terakhir kita ke kosakata. Ternyata ada kosakata di akhir. Kiladatun artinya kalung. Tadi kiladatun sempat nggak tahu artinya. Kiladatun artinya kalung. Misbah artinya lampu. Misbah artinya lampu. Punya teman namanya Misbah, itu orang tuanya maunya anaknya jadi lampu. Sirojun artinya lampu sorot. Sirojun artinya lampu sorot. Beda ya, meskipun sama-sama lampu, dia artinya beda jauh. Bustanun artinya taman. Mungkin pernah dengar Bustanul Atfal, itu taman kanak-kanak artinya. Atfal itu anak-anak. Bustanun. Buku tulis kurrasatun. Ekor zailun. Zailun ekor. Kacamata nadhoroh. Nadhoroh ini dari kata nadhoroh yang juri, yang artinya melihat. Nadhoroh berarti alat bantu melihat. Nanti belajar fi'il kita di akhir, di next bab. Terus fus fustatun rok. Fustatun artinya rok. Sinema artinya bioskop. Nah, ini terdengar diambil diserap dari bahasa luar ya. Emang katanya kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata yang nggak ada dari zaman Nabi dulu, banyak yang istilah-istilah kayak komputer, bioskop itu kan nggak ada zaman Nabi dulu dan baru ada sekarang-sekarang, itu banyak nyerap dari bahasa Inggris. Jadi sinema bioskop, televisi juga kemarin kan televisi gitu gitu kan. Darrojah artinya sepeda, darrojah artinya sepeda, labanun artinya susu, labanun artinya susu, aljamus artinya kerbau, aljamus artinya kerbau. Lanjut ke pelajaran 11-nya next week. Semangat, kalau ada yang bingung tanya aja, oke?